Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Priala Iswan dan nama saya Sri Nadia Umar. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Manado dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas materi kami yang berjudul tahara. Tahara adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, terutama dalam hal beribadah seperti halnya sholat. Tahara menjadi syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita hendak sholat, diwajibkan suci tempatnya serta badannya dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Namun banyak sekali hikmah yang terkandung dalam tahara. Jika kita sebagai orang Islam harus tahu, bahkan wajib mengetahui cara-cara bersuci. Karena suci adalah dasar ibadah bagi orang Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari hal-hal kotor atau najis, sehingga kita harus mensucikan diri terlebih dahulu sebelum beribadah, baik dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum. Nah, apa saja yang Anda ketahui tentang macam-macam tahara? Macam-macam tahara yaitu yang pertama wudu. Berwudu berarti mensucikan diri dari najis agar tubuh menjadi bersih sehingga siap untuk melakukan ibadah. Yang kedua, mandi. Namun mandi yang dimaksudkan di sini tentunya memiliki karakteristik serta aturan yang berbeda dari mandi yang hanya untuk membersihkan badan dari kotoran yang melekat di tubuh. Yang ketiga, tayamum. Tayamum yaitu sebuah ritual penyucian diri dari hadas dengan menggunakan debu sebagai pengganti air dikarenakan beberapa sebab dan hal tertentu. Menurut Devita, bagaimana cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran atau najis? Nah, cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis ini tergantung pada kuat dan lemahnya najis atau hadas. Dalam tubuh seorang, bila najis atau hadas itu tergolong berat atau besar, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat atau bahkan dengan cara 7 kali mandi dengan air dan 1 kali dengan debu. Sekarang, apa saja yang Anda ketahui tentang hadas? Nah, hadas artinya suatu peristiwa atau sesuatu yang tidak berlaku. Kemudian menurut istilah adalah keadaan yang tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Kemudian macam-macam hadas yaitu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian hadas kecil ini yaitu keadaan yang tidak suci yang disebabkan oleh keluar sesuatu dari dubur dan kubur, seperti kentut dan BAB. Kemudian hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, haid dan lain-lain. Kemudian cara bersucinya yaitu dengan berwudu. Kemudian hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci karena hubungan suami istri, haid dan lain-lain. Cara mensucikannya yaitu mandi junub dan tayamum atau dalam keadaan tertentu. Apa yang Anda ketahui tentang najis? Baiklah, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yaitu yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki. Cara mensucikannya yaitu cukup dibasuh atau dicuci. Yang kedua, najis mutawasita, yaitu najis yang sedang atau ringan seperti contoh kotoran manusia. Cara mensucikannya itu cukup dicuci. Yang ketiga, najis mukhazala atau najis yang berat seperti contoh jilatan anjing. Cara mensucikannya yaitu cukup dibasuh dengan 7 kali dan 1 kali diantaranya menggunakan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tahara. Hukum tahara atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa siyabaka fatahir", artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Lalu terdapat juga dalam surat berikut ini, yaitu antahira baitiya litta'i fina wal
akifina warukais sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku dan orang yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat tidak akan diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Kemudian adapun tata cara taharah. Yang pertama yaitu membersihkan lahir dari hadas, najis dan kelebihan yang ada dalam tubuh. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Kemudian yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Kemudian hikmah dari taharah yaitu taharah terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis, berat atau mughalladha, sedangkan dengan mutawasita atau ringan mukhafafah. Ada 4 hikmah tentang disyariatkan taharah sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Kemudian yang keempat yaitu menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tapi juga suci. Berikut adalah tujuan taharah. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan yang disyariatkan taharah, yaitu diantaranya 1. Guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. 2. Sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu, karena termasuk yang disukai Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 122. Taharah secara baik dan benar menurut Al-Mazhab Syafi'iyah An-Nadliyah, yaitu taharah yang baik dan benar tentu dengan beberapa ketentuan seperti niat, menggunakan air yang suci dan mensucikan, terbasuhnya semua bagian-bagian yang wajib dibasuh saat bersuci, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan taharah. Yang kita lakukan berikut hal-hal yang dapat membatalkan kesucian. Hal yang dapat membatalkan wudhu dan tayamum yaitu Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, sebagaimana sebagian ulama Syafiyah lainnya menyebutkan ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu sehingga seseorang berada dalam keadaan berhadas. Keempat hal pembatal wudhu tersebut berikut penjelasannya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, kubul dan dubur, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu berikut penjelasannya, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Apapun yang keluar dari lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis,
kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Kedua, hilangnya akal karena tidur, gila, atau lainnya. Berikut adalah kesimpulan dari tahara. Tahara melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu perbuatan berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun tujuan dari tahara adalah untuk menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis serta sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Tahara yang baik dan benar dengan beberapa ketentuan seperti niat, menggunakan air yang suci dan mensucikan, terbasuhnya semua bagian-bagian yang wajib dibasuh saat bersuci, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan tahara. Sekian dari kami tentang pembahasan materi toharoh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.